udah 80% ya persiapan pernikahan, udah beli seserahan, udah nyiapin ini itu, keluarga juga udah oke, udah nentuin tanggal. Ternyata tiba-tiba suami aku tuh stroke ya, dia tuh kayak lumpuh sebelah. Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini aku bakal share pengalaman aku ya. Banyak yang nanya pada saat suami aku terkena stroke ringan. Jadi sebenarnya suami aku itu stroke-nya sudah lama banget ya, sudah 10 tahun yang lalu. Tahun 2013. Di sini aku bakal cerita awalnya di situ dia pada saat usia 27 tahun. Sebenarnya ini apa ya, udah aku simpan rapat-rapat, nggak boleh ada yang tahu. Tapi karena banyak banget yang nanya ya semenjak video aku di TikTok itu, jadi banyak yang nanya, kok Bun suaminya bisa stroke, apa yang terjadi gitu ya. Dari usia berapa awal mulanya stroke-nya, ciri-ciri yang seperti apa. Jadi aku bakal cerita awal mulanya. Sebenarnya suami aku itu awalnya sehat walafiat, nggak stroke kayak sekarang. Dia kemana-mana pakai motor, pokoknya sehat. Dia pernah kerja di mana-mana, ngangkat apapun bisa. Di tahun 2013 itu, di bulan Juli, kita udah rencana mau menikah, udah menyiapkan segala sesuatu, beli cincin, beli alat sholat, pokoknya beli buat seserahan, semuanya itu lengkap ya. Kita itu apa sih namanya, karena kita berasal dari keluarga yang sederhana, jadi karena kita itu pengen nikahnya sakral karena Allah, jadi dia punya apa sih namanya, saling bantu lah istilahnya. Di bulan Agustus itu persiapan kita udah sekitar 80% lah ya, udah 80%. Keluarga dia udah ke rumah keluarga aku, udah ngomong baik-baik, pengen serius, pengen ke pernikahan. Ternyata pada saat itu tanggal 27 Agustus 2013 itu stroke. Aku nggak tahu kenapa pada saat itu dia pulang habis dinas malam di Ancol. Paginya itu udah mulai lemas banget kata dia. Dan ternyata pada saat saya ke kosannya dia, pada saat dia masih ngekos, dia itu udah nggak bisa bangun, sholat juga nggak bisa, jungkir balik. Padahal udah aku pegangin tangannya wudhu juga tetap jatuh. Itu pokoknya sedih banget. Di situ apa ya, pada saat menikah itu ada aja cobaan gitu loh. Padahal kita udah ngurus dari awal, udah ngerencanain pernikahan gitu loh. Itu 2013 di bulan Agustus, pada saat suami aku terserang stroke 27 Agustus. Akhirnya pada saat itu keluarganya datang, dibawalah ke kampung ke Serang. Aku pikir kan ini stroke, dia masih muda, di situ dia masih usia 27 tahun. Aku pikir ini bisa sembuh ya, aku pikir bisa sembuh. Dan di situ dia pengobatan di kampung, tapi ya mungkin karena sudah stroke, jadi nggak bisa normal 100% lah ya. Sembuh pun mungkin masih ada pincang-pincang lah, karena dia itu stroke-nya bagian kiri, tangan dan kaki. Dia tuh malu ketemu aku karena kondisinya. Pada saat itu aku selalu nengokin dia ya, meskipun di kondisi dia kayak gitu, aku tetap apa ya, ingin melanjutkan rencana gitu loh, meskipun harus diundur, meskipun harus ditunda. Karena apa ya, aku ngerasa kita itu udah rencanain ini dari nol, persiapan kita udah 80%, kok tiba-tiba dia kayak gini, aku ninggalin dia, nggak mungkin dong. Pada saat itu dia bilang, kamu nggak usah lagi sama aku, kamu pergi aja cari kebahagiaanmu, cari masa depanmu. Aku biarin aja di sini seperti ini, biarin aja masa depan aku udah hancur. Itu kata suami aku. Di situ aku nangis karena aku mikir ya, dia ini laki-laki yang baik loh.
aku merasa kok kenapa ya tiba-tiba ada niat baik, laki-laki yang baik. Kenapa aku bilang dia laki-laki yang baik? Karena apa ya, itu menjaga banget, apa sih namanya, menghargai wanita banget. Bahkan kalau kemana-mana pun dia tuh nggak pernah mau megang tangan aku. Kata dia apa ya, belum muhrim gitu loh. Jadi jarang banget gitu nemuin laki-laki kayak gitu. Jadi benar-benar itu menghargai wanita. Makanya aku tuh kayaknya ya tepat deh buat aku gitu loh. Ternyata Allah ngasih cobaan itu. Akhirnya dari situ aku minta doa sama Allah, ya Allah, kalau memang dia jodoh aku, apapun kondisi dia, semoga aku ikhlas ya, berikan aku hati yang ikhlas untuk menerima segala kekurangannya. Dan kalau memang dia bukan jodoh aku, maka ikhlaskan aku untuk melupakan atau untuk melepaskan dia. Jadi selama dia sakit, itu aku hanya curhatnya melalui sholat. Aku cerita ke teman-teman pun jarang, karena aku mikir kalau aku cerita ke teman-teman, mereka pasti udah sih tinggalin aja dia, kamu masih punya masa depan. Aku tahu mungkin ini nggak mudah ya bagi saya, dan teman-teman aku tuh sayang sama aku. Mereka mau aku hidupnya lebih baik, lebih bahagia sama laki-laki yang sehat, yang normal. Tapi setelah beberapa tahun, jadi dari tahun 2013 ke 2016 itu kami menikah. Dan disitu aku udah berdoa siang malam, minta sama Allah, kalau misalnya dia bukan jodoh aku, bukan jodoh yang terbaik buat aku minta biar ikhlas gitu ngelupain dia. Tapi ternyata nggak bisa. Dan aku mikir kalau aku bakal ninggalin dia dalam kondisi dia kayak gitu, lagi berjuang lawan penyakitnya, lagi ngedrop, dia bakalan lebih terpuruk lagi dengan kondisi dia yang lagi berjuang melawan penyakitnya, kemudian ditinggalin sama orang yang sayang sama dia gitu loh, yang dia sayangi. Aku mikir nanti kan sakitnya dia bakal double gitu loh. Makanya aku tuh bertahan sama dia karena nggak ngerti juga, karena kasihan, nggak juga, karena emang kita itu udah ada niat dari awal, karena dia laki-laki yang baik. Makanya aku bertahan 3 tahun. Di 2016 itu kita menikah di tanggal 3 April dengan kondisi dia yang masih stroke ringan kaki kiri dan tangan kiri. Pada saat itu sih nggak mudah ya keluarga aku buat menerima dia karena kondisi dia kayak gitu. Tapi aku yakin karena dia laki-laki yang baik, aku bilang ke keluarga aku yakin dia orang yang baik, dia orang yang tepat buat aku. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami masih bersama. Dan aku nggak tahu kenapa ada serangan kedua ini lagi gitu loh. Pada saat dia kena serangan kedua kemarin itu, aku itu mikir, ya Allah, udah 10 tahun ya aku nungguin dia dari aku belum nikah sampai saat ini. Masa sih gak ada kesembuhan gitu loh, masa sih doa aku gak dikabulin sama Allah gitu loh. Tapi aku yakin dibalik semua cobaan ini mungkin ada rencana yang paling indah untuk aku. Aku yakin itu Allah punya rencana, merencanakan sesuatu yang lebih indah untuk aku, suami aku, dan anak aku. Kayak gitu. Jadi kayak gitu ya, karena banyak banget yang nanya kemarin kok bisa gitu. Padahal suami aku tuh terkena stroke dari 2013 bulan Agustus dari usia 27 tahun. Dokter aja kemarin pas aku ceritain itu, dia sampai berkaca-kaca gitu, salut banget dengan perjuangannya gitu. Ya nggak tahu, makanya aku kalau
aku lagi capek, aku lagi lelah, aku lagi stres, aku tuh nggak mau cerita ke orang, aku tuh ceritanya di sholat. Aku tuh makanya nggak pernah mau ninggalin sholat sesibuk apapun, karena yang menguatkan aku itu adalah ya sholat. Dan aku kuat untuk itu. Saat ini suami aku udah mulai membaik, mudah-mudahan bisa sehat kembali. Jadi itu ya, ceritanya panjang sih sebenarnya. Dan pada saat kan menikah itu banyak banget keluarga, sahabat, teman-teman yang gak setuju. Tapi aku yang jalanin, aku yang tahu, karena aku mikir percuma aku kalau menikah sama orang lain kalau yang nggak benar-benar tulus, begitupun sebaliknya. Makanya ya alhamdulillah sih saat ini semuanya masih baik-baik aja. Jadi udah 10 tahun ya suami aku terserang stroke pertama, dan berulang lagi di tahun 2022 setelah hampir 10 tahun, 9 tahun lebih lah ya. Nanti di bulan Agustus udah 10 tahun. Keseharian itu dia kerja seperti biasa meskipun hanya satu tangan, karena tangan kirinya itu agak lemas gitu, jadi nggak kuat. Dan kemana-mana itu aku yang bawa motor. Jadi dia sebenarnya punya motor juga, tapi karena sejak kena stroke di tahun 2013 itu, makanya dokter tidak memperbolehkan dia untuk membawa kendaraan roda 2. Pokoknya dia hanya bonceng di belakang. Jadi kemana-mana itu aku yang bawa motor, dia di belakang sama anak aku. Aku sih nggak apa-apa ya, meskipun orang-orang kadang mungkin melihat aku, mandang aku sebelah mata, atau ih ngapain sih gitu ya. Ya udah sih, yang penting aku gak pernah ngurusin hidup mereka, aku ngejalanin. Aku juga sama dengan orang biasa, suami aku juga nggak pengen sakit kok, dia juga pengen sehat. Nggak ada kok yang pengen kondisinya kayak gitu. Dia juga udah berobat kurang lebih 3 tahun, tapi sembuhnya hanya seperti itu. Ya alhamdulillah, bersyukur aja sih dia jadi laki-laki yang baik, jadi imam yang baik untuk aku dan anak aku dan keluarga aku ya. Aku tuh nggak neko-neko, yang penting suami aku sholat, soleh, sayang sama aku, sama keluarga aku. Itu sih udah cukup, nggak perlu harus bawain banyak uang apa gitu. Menurut aku sih hidup sederhana yang penting berkah, itu aja sih. Semoga share aku kali ini bermanfaat ya, dan bisa menjawab pertanyaan kalian. Awal mulanya suami aku sakit, dan pada saat itu, pada saat awal-awal stroke itu di tahun 2013, suami aku tensinya itu 220, dan dia itu nggak pernah kontrol karena kata dia nggak ngerasain apa-apa. Ternyata dia itu udah ada turunan ya, hipertensi, karena dari orang tuanya sendiri. Harusnya kalau udah ada turunan itu kan harus sering dikontrol gitu loh ya, tapi mungkin karena dia laki-laki cuek, nggak ngerasain apa-apa, makanya dia kayak cuek gitu, nggak pernah ngecek juga. Ya udah akhirnya seperti itu. Oke, cukup sekian ya share kali ini. Semoga bermanfaat, menjadi penyemangat buat yang saat ini lagi berjuang. Jadi saat penyakit itu pasti ada obatnya, dan yang sakit itu bukan hanya kalian kok, banyak. Cuman mungkin aku ya pendam sendiri ini sebenarnya, tapi karena banyak banget yang nanya, jadi sini aku kasih tahu. Jadi dari tahun 2013 ya sampai 2022 suami aku masih stroke. Oke, cukup sekian ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.